Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memperbaiki Redmi Note 7 yang mana HP-nya ini cuma keluar logo Redmi lalu mati lagi, dan setelah itu muncul pengecasan. Kita cabut casnya, kita hidupin, ternyata tidak bisa hidup. Jadi ini handphone bisa hidup kalau disambungkan cas. Oke, langsung saja kita buka backdoornya dulu. Cara membuka backdoor Redmi Note 7 ini kita harus menggunakan bantuan pemanas, misalkan blower atau hair dryer juga bisa, dan dengan mika atau benda tipis yang kaku ya. Kita panasin bagian tepi-tepinya, kemudian kita masukkan sedikit mika, lalu kita geser menyeluruh memutari tepi dari backdoor handphone Redmi Note 7. Oke, setelah semuanya terbuka, kita buka perlahan karena di sini ada flexible fingerprint, yang mana flexible fingerprint itu ditanam di bawah penutup mesin. Jadi untuk melepaskan fleksibelnya kita harus membuka penutup mesinnya dahulu. Itu ya, kita congkel aja, tuk. Nah, terlepas. Setelah itu baru kita ambil penutup mesinnya. Pada bagian fleksibel LCD dan fleksibel penghubung mesin bawah beserta baterainya itu ditutupi juga dengan seng ya. Kita buka dulu penutupnya. Nah, kita buka. Ini bertujuan kalau jatuh itu tidak lepas atau tidak copot ya, konektor LCD ataupun konektor baterainya. Oke, kita cek pertama dari baterainya dulu, karena indikasinya tadi bisa hidup kalau dicas, dan indikator chargernya pun kalau posisi mati itu dicas nambah. Langsung saja kita buka baterainya. Ini handphone udah pernah dibuka, jadinya tidak terlalu susah. Kita akan cek bagian baterainya dulu. Ternyata di sini ada korosi. Nah, itu perhatikan tengah itu kena air ya. Kita sikat, dikasih nilai sedikit, kita sikat-sikat. Step selanjutnya kita cek apakah baterainya ini ada arusnya atau tidak. Kita cek dulu, 3,9 ada arusnya ya. Ini handphone, ini baterai isinya full 3,9 volt. Terus di sini juga ada korosi di bagian konektor LCD dan juga konektor baterai. Kita bersihkan dulu. Udah bersih, kita taruh baterainya, pasangkan dulu soket fleksibel dari bawah itu, kemudian baterainya, dan coba kita hidupkan. Handphone tidak keluar gambarnya, udah gerak tapi tidak keluar gambarnya. Kita lepas lagi, kita coba menggunakan power supply ya. Kita tambahin timah di bagian jalur feedbacknya, jalur positif dari baterai itu kita kasih timah, atau bisa juga kita kasih kabel untuk menjepitkan positif dari power supply, dan negatifnya itu sembarang di kaleng bisa, di yang kuning-kuning itu bisa, itu semua ground ya. Coba kita hidupkan. Nggak hidup ya, tapi ampernya, jarumnya itu bergerak. Tadinya hidup, setelah dicuci malah jadi mati layarnya.
Ini disebabkan oleh korosi. Coba kita sambung charger, nggak nampil juga ya. Oke, kita lepaskan semua fleksibelnya. Ini ada korosi di fleksibel LCD nya, konektornya itu ada korosi, itu berjamur. Coba kita bersihkan pakai sikat yang sudah dikasih thinner. Nah, itu ada korosi itu. Ada satu pin yang mencurigakan hitam itu gosong ya. Coba kita hidupkan dulu, apakah mau hidup atau enggak. Kalau nggak mau hidup, terpaksa itu harus kita jumper. Sekarang coba kita sambungkan ke charger dulu. Hidup ya, hidup tapi mati lagi. Kita coba cas, dia udah nggak nampil lagi. Berarti jalur di fleksibel LCD itu putus satu. Yang gosong tadi itu jalurnya putus. Kita lepaskan dulu timah yang buat nyambungin ke power supply tadi. Sekarang kita fokus ke fleksibel LCD nya. Ini konektor kita resolder dulu sebelum melangkah ke fleksibel LCD. Ini konektor di mesin, buat mesin kita resolder dulu biar kalau ada yang ngangkat atau korosi itu hilang. Caranya dikasih fluk yang bagus ya, jangan yang biasa, biar timah itu cepat nempelnya. Oke, setelah kasih fluk, kita solder ulang kaki-kakinya. Awas jangan sampai gandeng satu dengan yang lainnya. Hati-hati ya, karena ini konektor mudah sekali penyok. Selanjutnya ke bagian fleksibel LCD, ini juga kita resolder. Karena ini bekas korosi ya, korosi berkarat, kita resolder dulu. Tuh bagian pojok itu kayaknya putus itu. Tapi coba kita resolder, apakah sudah mau nyala atau belum ya. Kita resolder aja dulu. Kalau tetap tidak mau nyala atau redup, terpaksa harus kita jumper tuh bagian pojok tuh, yang saya kerik-kerik itu, jalur lampu di situ. Oke, coba kita hidupkan, apakah hidup atau tidak. Tidak hidup ya pemirsa, berarti itu sudah positif putus. Jalur lampu di fleksibel LCD itu sudah positif putus diakibatkan karena korosi atau bisa dibilang berkarat karena kena air. Oke, kita jumper. Ini kita kerok dengan cutter. Kita kerok bagian depan pin dari konektor yang korosi atau berkarat tadi, yang putus jalur itu. Alhamdulillah depannya itu masih ada titiknya, jadi kita harus berhati-hati banget. Kita kerok sedikit saja, terus ditambahin timah, itu sudah nyambung. Jadi kita tidak perlu menggunakan kabel jumper. Untuk menjumper ini kita tidak memerlukan kabel jumper karena terlalu pendek, jadi cukup dengan timah saja kita bisa menghubungkan jalur yang putus ke titik yang kita kerok sampai kuning ya, sampai kelihatan. Setelah itu kita ambil timah, kita tambahin timah sedikit saja. Awas jangan sampai belepotan, ini takutnya nempel di samping-sampingnya. Nah kayak gitu ya, jumper saja. Jika putus jalur kita jumper saja, tidak perlu ganti LCD. Pelan-pelan saja. Disarankan kalau dalam medan-medan seperti ini menggunakan fluk yang bagus, yang mana timah apabila dikasih fluk tersebut langsung mencair dan
menggumpal, tidak belepotan ke sana kemari. Coba kita sambungkan charger dan handphone sudah hidup, udah nyala ini ya, Redmi. Nah, itu gambar baterainya kelihatan. Sekarang kita coba hidupkan handphonenya. Hidup ya, udah terang. Jadi permasalahan pertama, handphone tidak bisa nyala, atau nyala harus dicas dan restart. Redmi lalu restart lagi. Setelah kita bongkar, kita cek bagian baterai korosi. Jadi bisa disimpulkan baterainya tadi yang bermasalah. Tapi setelah kita pasang, ternyata handphonenya tidak hidup. Kita cek lagi fleksibel LCD-nya korosi. Jadi ini jalur lampunya putus. Kerusakan tidak hanya di baterai, tapi di jalur lampunya juga, di LCD-nya. Untuk on off itu oke ya, kita tekan-tekan fungsi dengan normal. Jadi yang membuat restart ini bukan on off-nya, melainkan dari baterainya yang korosi. Setelah itu kita pasangkan semua yang sudah kita lepas tadi, baik dari penutup fleksibel maupun penutup mesin. Ini yang menyebabkan restart fix dari baterai. Tapi ada kendala, setelah dibersihkan malah jadi mati layarnya. Layar gelap karena jalur lampu dari fleksibel LCD korosi. Jadi kita ada tambahan kerjaan sedikit ya. Kita pasang baut penutup baterainya. Oke, setelah itu kita kembalikan fleksibel fingerprint yang ada di backdoor. Jangan penutup mesinnya dulu, ini untuk pemasangan harus fleksibelnya dulu. Karena ini kabelnya panjang, bisa kita tekuk di sampingkan. Setelah itu baru penutup mesinnya. Ini kalau terbalik nanti bingung masang fleksibelnya. Oke ya, setelah itu kita kembalikan semua bautnya. Untuk pemasangan saya percepat saja karena ini mungkin teman-teman sudah pada tahu ya, sudah pada bisa kalau masang baut. Setelah itu kita bersihkan sisa lem sedikit yang menempel di bagian tulangannya itu untuk pemasangan backdoor. Di sini saya menggunakan lem hitam T7000 ya. Karena ini sangat rekat sekali, daya rekatnya ini sangat wow, sangat oke. Jadi yang hitam ini sangatlah kuat. Dibandingkan yang putih bening itu kuat yang hitam. Terus keringnya juga itu cepet yang hitam juga. Kita lem tepi-tepinya secara merata agar tidak ada lubang, tidak ada dusta di antara kita ya. Yang pasti agar air tidak bisa masuk. Ini lem juga berfungsi sebagai waterproof ya, pelindung. Jadi jangan sampai ada celah. Apabila kita tetesan air, maka air tidak akan bisa masuk lewat sela-sela dari backdoor tersebut. Oke, sudah semua, sudah terkena lem. Kemudian lanjut kita pasang backdoor HP Redmi Note 7 ini. Ini handphone sudah bisa dicas ya, tanpa dicolokin charger. Ini handphone sudah bisa nyala. Selanjutnya seperti biasa kita kunci backdoor tersebut dengan isolasi agar presisi dan tidak ngangkat lagi. Bagi yang pakai karet, oke, pakai karet tidak masalah karena ini backdoor ya. Kalau LCD lebih baik jangan. Lebih baik pakai isolasi. Udah komplit ya. Kasus komplit, kasus sudah terpecahkan. Redmi Note 7 restart sudah done.
Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu karena subscribe itu gratis. Dan dengan subscribe kalian terus mensupport channel ini agar terus berkembang. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena kalian saya lebih semangat lagi dalam membuat konten. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.